Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran fisika pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Amin. Semoga dengan kita membaca berdoa, kita akan dimudahkan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai fisika. Nah, apakah ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Bulan? Oh, sebelumnya kita belum absen ya teman-teman. Terima kasih sudah diingatkan ya Mbak Maya. Oke, jadi kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Putri hadir. Oke, Maya hadir. Bulan hadir. Salsa hadir. Kiki hadir. Oke. Nah, kembali lagi ke pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai fisika. Nah, apakah ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa hari ini? Materi apa mungkin? Hukum Archimedes? Belum tepat. Gerak melingkar? Belum tepat juga. Hukum Newton? Iya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Nah, teman-teman apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu hukum Newton? Mungkin pernah mempelajari juga di SMP? Oh, semuanya udah pada pernah mempelajari ya? Oke, alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan mengulang mengenai hukum Newton. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai hukum 1 Newton. Apakah ada yang pernah mendengar bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Ya, silahkan Kiki. Ya, betul sekali. Jadi, Kiki tadi menyampaikan bahwa resultan gaya itu bernilai 0, maka benda akan mempertahankan posisinya. Betul begitu, Kiki? Iya, betul. Betul sekali. Jadi, resultan gaya apabila bernilai 0, maka benda yang diam atau bergerak akan mempertahankan posisi semula. Nah, secara matematis hal ini dapat dituliskan yaitu sigma F sama dengan 0, di mana apabila gaya tersebut bernilai 0, gaya-gayanya yang bekerja pada benda tersebut, maka akan berlaku hukum 1 Newton. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang Ibu hapus. Kemudian kita akan masuk ke hukum 2 Newton. Nah, untuk hukum 2 Newton, apakah ada yang pernah mendengar juga bagaimana bunyinya? Iya, silahkan Wulan. Betul yang disampaikan oleh Wulan ya. Jadi apabila percepatan sebuah benda ini, dia akan berbanding lurus dengan gayanya dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Wulan. Nah, secara matematis hal ini dapat dituliskan yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ya? Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu. Sudah? Oke, sekarang Ibu hapus.
Dan kita akan beralih ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini sering disebut dengan hukum aksi reaksi. Kenapa begitu? Dikarenakan apabila sebuah benda ini memberikan gaya aksi atau memberikan gaya kepada benda yang lain, maka benda lain tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besarnya tetapi berlawan arah dengan benda yang semula. Oke, jadi ini disebutnya hukum aksi reaksi. Jadi sebuah benda bila benda lain maka benda lain tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Nah, secara matematis itu dapat Nah, di sini ada tanda minus, teman-teman. Nah, maksud tanda minus di sini yaitu dikarenakan setiap gaya yang diberikan kepada benda lain, maka benda lain tersebut juga akan memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah. Maka di sini tertulis minus. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke, sekarang kita akan latihan soal ya. Oke, misalkan ada sebuah benda bermasa 3000 kg. Nah, kita misalkan itu adalah sebuah truk ya. Ada sebuah truk bermasa 3000 kg. Kemudian melaju dengan percepatan 10 kg. Maka berapa gaya yang bekerja pada truk tersebut? Nah, di sini ada sebuah soal nih. Dari soal ini kira-kira yang berlaku hukum berapa Newton? Putri? Hukum 2 Newton ya? Iya betul, yang disampaikan oleh Putri. Jadi ini termasuk soal dari hukum 2 Newton. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang diketahui dulu. Yang diketahui apa teman-teman? Massa, betul. Massanya berapa? 3000 kg ya, betul sekali. Kemudian percepatannya, ada percepatannya? Ada, berapa percepatannya? Oh, harusnya ini 10 meter per second. Percepatannya adalah 10 meter per second. Oke, yang ditanyakan apa? Gayanya. Oke. Nah, bagaimana cara menjawab? Jadi tadi kita punya persamaan yaitu sigma F sama dengan M dikali H. Nah, kita masukkan sekarang massa dan juga percepatannya. Massanya tadi adalah 3000, kemudian percepatannya adalah 10. Maka gayanya yaitu 30.000 Newton. Iya, betul sekali. Nah, sampai sini apakah ada yang bingung, teman-teman? Belum ada? Oke. Sekarang Ibu hapus. Kemudian Ibu akan memberikan latihan soal kepada teman-teman. Nah, latihan soalnya ada di buku paket
halaman 80 nomor 2, 3, dan 5. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oh, pengumpulannya ya, pengumpulannya minggu depan di ruangan Ibu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baiklah. Nah, setelah ini kita akan mencoba demonstrasi mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, jadi teman-teman, di sini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana hukum 1 Newton itu bekerja. Nah, selain Ibu akan mendemonstrasikan hukum 1 Newton, Ibu juga nanti akan mendemonstrasikan mengenai hukum 2 dan juga hukum 3 Newton. Nah, diperhatikan baik-baik ya, teman-teman. Oke, jadi Ibu di sini sudah menyiapkan gelas, kertas, dan juga ada sebuah koin. Nah, kita akan membuktikan bagaimana hukum 1 Newton itu bekerja. Nah, masih ingat nggak tadi bunyi hukum 1 Newton itu bagaimana? Ya, jadi hukum 1 Newton itu dia akan mempertahankan posisi sebuah benda ya. Jika benda tersebut diam, maka benda juga akan mempertahankan posisi diamnya. Sedangkan apabila benda itu bergerak, maka benda ini juga akan ikut bergerak mempertahankan posisinya. Oke, nah di sini Ibu akan memperlihatkan apabila ini Ibu tarik kertasnya secara perlahan, apa yang akan terjadi pada sebuah koin ini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ternyata ketika kertas ini Ibu gerakkan secara perlahan, koin ini juga akan ikut bergerak mengikuti dengan pergerakan kertas. Nah, bagaimana posisi koin ini apabila kertas ini Ibu gerakan secara cepat? Oke, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak tahu, Bu. Oke, nah coba kita lihat sekarang ya. Ini coba Ibu akan gerakan kertas ini secara cepat. Oke, 1, 2, 3. Oh, ternyata koin ini juga akan mempertahankan posisinya. Nah, dia awalnya di posisi sini, kemudian karena kertas ini digerakkan secara cepat, maka koin ini akan ikut mempertahankan posisinya, gitu ya. Nah, kemudian sekarang Ibu akan mendemonstrasikan hukum 2 Newton. Nah, di sini Ibu sudah siapkan setumpuk buku. Kemudian Ibu juga akan menyiapkan permukaan yang halus dan juga permukaan yang kasar. Nah, di sini Ibu sudah siapkan bidang miring dengan permukaan yang halus. Coba kita luncurkan koin ini di atas permukaan yang halus. Nah, ternyata koin ini melaju dengan lumayan cepat. Apabila kita luncurkan dengan sebuah permukaan yang lumayan kasar, apakah yang akan terjadi pada sebuah koin ini? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ternyata pergerakan dari sebuah koin ini dia lebih lambat di atas permukaan yang kasar. Nah, hal ini disebabkan karena permukaan benda dengan gaya gesek dengan permukaan yang licin ini akan lebih kecil daripada gaya gesek yang terjadi di atas permukaan benda kasar. Gitu. Nah, hal ini juga sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton ini berbunyi. Nah, hal ini sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton, di mana percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan juga berbanding terbalik dengan massa benda. Begitu, teman-teman. Nah, yang kemudian di sini Ibu mempunyai sebuah bola. Nah, coba kita perhatikan apa yang akan terjadi apabila Ibu akan memantulkan bola ini ke atas lantai. 1, 2, 3.
Nah, rupanya apabila benda ini memberikan aksi kepada lantai, maka lantai tersebut juga akan memberikan gaya reaksi kepada bola tersebut. Nah, dari gaya reaksi yang diberikan oleh lantai, maka benda tersebut akan memantul ke atas. Nah, hal ini seperti prinsip hukum 3 Newton, di mana setiap benda yang memiliki gaya reaksi, maka benda lain juga akan memberikan gaya aksi kepada benda tersebut dengan sama besar. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai demonstrasi yang Ibu sampaikan mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah, berarti nanti kita akan menyimpulkan demonstrasi ini di akhir pembelajaran bersama-sama ya. Ya. Oke. Nah, setelah kita melaksanakan tadi demonstrasi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Untuk hukum Newton 1, Bu, Ya. benda akan mempertahankan posisi semulanya. Apabila benda diam, dia akan tetap diam, kecuali bila diberi gaya dari luar. Dan apabila benda bergerak, dia akan tetap bergerak, kecuali bila diberi gaya luar itu. Untuk kesimpulan hukum 2 Newton, apakah ada yang ingin menjawab? Coba Mbak. Saya, Bu. Ya, coba silakan Mbak Eli. Gaya gesek yang terjadi di atas permukaan akan mempengaruhi percepatan sebuah benda, Bu. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Eli ya, dan juga Mbak Putri. Oke, hukum 3 Newton, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulannya? Ya, silahkan Mbak Ulan. Hukum 3 Newton, apabila benda memberikan aksi pada benda lain, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sangat besar, tapi berlawanan arah, Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Putri, Mbak Ulan, dan juga Mbak Ica ya. Nah, jadi, Mbak Eli ya, mohon maaf. Jadi, betul sekali. Tadi setelah kita praktikum, ternyata teman-teman lebih paham untuk menerima konsep yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Ya, tidak ada. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin baca hamdalahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rizky. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.